أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين الذي شح لعبادي طريق العبادة ويشر ووفاهم أجورهم أعمالهم من خزائبه جوده التي لا تحصر وجعل اللهم يوم العيد الفطر يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وتزكى عبدانهم من داره السيئات وطهر أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على طه اللهم صل على ياسين اللهم صل على إمام الروح اللهم صل على حبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآل محمد بجاه محمد وآل محمد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يمسى يوم الجوائز فيرجع فيه من صله كل بما قسم له فعز والمهسو يجد في صائم Ma'asyiral muslimin, tamu-tamu Allah, para penumpang-penumpang pesawat Ramadan Air yang kini telah landing dengan selamat di Bandara Internasional Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penumpang yang sangat mencintai Ramadan kini telah berpisah dengan Ramadan yang dicintai. Pilot Al-Islam dan kopilot Al-Quranul Karim telah kembali menghadap Allah untuk melaporkan semua kegiatan para pecinta-pecinta sejati yang merebut cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramugari kesayangan Anda, pramugari yang Allah akan nikahkan dengan saudara para pecinta Ramadan, pramugari rahmah dan maghfirah, dan kursi kesayangan Anda selama penerbangan bersama pesawat Ramadan Air Sabuk Al-Istiqamah kini pun telah kembali menghadap Allah untuk melaporkan setiap kegiatan ruku dan sujud kita menempuh cinta sejati kepada Allah. Ikhwatul iman yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya hari raya Idul Fitri
hari yang sangat berbahagia bagi pecinta-pecinta Ramadan, pecinta-pecinta salat tarawih, pecinta-pecinta witir. Allahul witru, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah sangat mencintai orang-orang yang melaksanakan ganjil, yaitu melaksanakan salat witir. Dan pagi yang indah ini juga semua umat Islam sedunia, si kaya, si miskin, pejabat dan rakyat jelata, yatim piatu, semua berbondong-bondong menuju masjid dan lapangan untuk melaksanakan sholat id berjamaah sebagai tanda kemenangan setelah mereka melaksanakan tugas suci dari Allah, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Ayuhal ikhwah, kebahagiaan dan tangisan bercampur menjadi satu. Jeritan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ampunan dari Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Gemuruh suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, telah menggetarkan bumi dan langit. Para malaikat langit dan bumi semua menangis. Mereka menangis, Jibril menangis, Israel menangis. Malaikat yang paling dekat dengan Allah, malaikat nur yang tinggal di lautan cahaya, malaikat yang menyambut kedatangan Rasulullah di saat Isra Mi'raj, mereka sama-sama menangis karena mereka sangat mencintai umat Islam yang pada hari ini telah masuk ke finishing kemenangan setelah melaksanakan ibadah Ramadan. Mereka menangis karena sangat mencintai umat Islam yang telah menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus, menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, gemuruh suara takbir telah membuat tulang-tulang yang berserakan dalam kubur bergetar hebat. Gemuruh suara tangisan anak manusia di alam arwah, ruh ibu yang berada di makam syahadah, ruh ayah yang berada di makam sakawah, ruh suami, ruh istri bergetar hebat di alam arwah, sehingga mereka bertanya, ya Allah, kami telah mendengar suara gemuruh takbir, apakah ini telah terjadi tanda kiamat? Allah berfirman, wahai penghuni-penghuni ruh di alam arwah, ini bukan kiamat, tapi ini adalah wujud kemenangan dari hamba-hambaku yang telah melaksanakan ibadah Ramadan. Ma'asyiral muslimin, tahukah saudara, hari ini arwah seorang ayah dan ibu menangis melihat anaknya yang kini yatim piatu. Arwah seorang suami menangis melihat istrinya yang kini menjadi janda. Arwah seorang suami melihat istrinya merana di hari raya Idul Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejak awal Ramadan sampai hari ini, selalu dan selalu malaikat langit dan bumi berdoa kepada Allah untuk kita umat Islam. Allahumma rahmati ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ghafir li ummati Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jebur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Selalu dan selalu malaikat menangis berdoa kepada Allah, ya Allah, memang beruntung umat Islam ini, walaupun kami tidak diperintahkan untuk beribadah kepadamu, tapi lidah kami siang dan malam selalu berdoa untuk umat Muhammad, untuk hambamu yang beribadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, betapa hinanya seorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, betapa ruginya orang yang meninggalkan sholat sunnah tarawih dan witir. Bahkan ada di sekelompok orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Na'udzubillah, mereka telah menantang Allah dengan sengaja. Ayuhal ikhwah, menantang Allah Subhanahu wa ta'ala ketika takdir menyapa merupakan tanda kematian agama, tanda kiamatnya Islam, kematian tauhid, kematian tawakal dan ikhlas.
hati seorang muslim tidak mengenal kata mengapa dan bagaimana. Tapi ia hanya berkata bahwa nafsu memang cenderung menantang Allah. Bahkan barang siapa yang menginginkan kebaikan kepada Allah, hendaklah dia memerangi hawa nafsu sampai nafsu itu terkapar dalam kehinaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira untuk mereka yang telah mencapai finish Ramadan. Idza syamu syahru Ramadan, apabila orang itu telah sampai selesai berpuasa di bulan Ramadan, wa kharaju ila aidihim, kemudian dia mandi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, ya malaikati, kullu amalin yatlibu ajrah, wa ibadilladzi samu syahrahum wa kharajahum ila aidihim yatlubuna ujurahum ishadu anni qad ghafarat lahum. Fayunadi munadi, Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat-malaikatku, setiap yang beramal tentu mengharapkan pahalanya, dan seorang hamba-hambaku yang telah berpuasa penuh di bulan Ramadan, mereka tarawih dan witir, kemudian mereka menuju salat Id, maka setiap langkah mereka, wahai malaikat, telah kugugurkan semua dosa mereka dan aku ampuni dosa mereka, baik sengaja ataupun yang tidak sengaja. Subhanallah. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya yang dalam hadis kursi, ya ummati Muhammad, wahai umat Muhammad, irji'u ila manirizukum qad baddaltu sayi'atikum hasanati, ya ibadi sumtum li fa'aftartum li fakumu maghfur lakum. Allah berfirman pada hari ini, dan andaikan jamaah salat Id mendengar firman ini, Allah menyampaikan firman yang agung, hai umat Muhammad, kembalilah ke rumah kalian masing-masing setelah kalian melaksanakan salat Id. Sesungguhnya kesalahan-kesalahan kalian telah diganti dengan kebaikan. Wahai umat Muhammad, kalian kembalilah ke rumahmu masing-masing untuk berbuka. Dan pada hari ini Allah bersumpah, wallahi la ilaha illa ana al-wahidul qahar Allahus samad lam yalid wa lam yulad, telah kuampunkan dosa kalian karena saum kalian, karena buka kalian, karena sahur kalian, karena tahajud kalian, karena sedekah kalian, karena zakat kalian. Allah bersumpah, wallahi demi namaku yang agung, kata Allah, telah kugugurkan dosa kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal ikhwati wal akhwat, kita tentu menyadari bahwa hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala jualah kita mendapatkan menyelesaikan puasa Ramadan penuh. Sebulan penuh kita telah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkirkan hawa nafsu. Maka dengan datangnya Idul Fitri ini, kita semua merasa memperoleh kemenangan, finish yang indah yang membuat malaikat terkagum-kagum. Bidadari menanti untuk menjadi suami, surga rindu untuk datangi, kubur malu, dan Israel pun malu mengambil nyawa orang-orang yang menang dalam Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, melawan hawa nafsu adalah jihad akbar. Melawan hawa nafsu adalah jihad sejati. Melawan hawa nafsu adalah jihad untuk menuju ma'rifatil wujud illallah. Al-muhajiru man hajarat sa'su wal mujahidu man jahada huwa. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan, sedangkan orang yang jihad adalah orang yang perang melawan hawa nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, dari hadis ini kiranya dapat kita jadikan sebagai pelajaran bahwa orang-orang yang paling hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan seorang pendekar yang tangguh, bukan seorang penguasa yang berpengaruh, bukan seorang politikus yang handal, tapi yang paling hebat dalam pandangan Allah adalah mereka yang berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan segala kemaksiatan,
Mereka mau meninggalkan riba, mereka mau meninggalkan judi, mereka mau meninggalkan minuman keras, arak, balo, whisky, brandy, ataupun lebih dikenal bahasa daerah. Mereka mau melawan moke agar mereka mendapatkan marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan membentuk kita untuk menjadi muslim yang rendah hati, tidak sombong, sabar, dan selalu santun. Mereka saling asih dan asuh. Mereka menjauhkan sifat gasak, gesek, dan gosok. Namun sayang, sungguh sayang, sidang Aid rahimakumullah, di zaman yang serba canggih ini masih ada sekelompok anak manusia yang lebih senang fitnah daripada menebar salam, lebih senang hasud daripada menebarkan salam, lebih senang gosip daripada membaca Al-Quran, lebih senang berfoya-foya ketimbang bersedekah, lebih senang bertengkar daripada persahabatan, lebih senang minum segelas arak daripada secangkir kopi, dan lebih senang makan yang haram daripada yang halal. Para suami sewenang-wenang dalam rumah tangga, para istri yang suka keluar rumah tanpa seizin suami, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini merupakan lemahnya pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di zaman yang susah, di ambang kehancuran ini, hancur pula moral generasi muda. Perzinahan dianggap biasa, berzinah dianggap halal, masuk diskotik merupakan kebanggaan tersendiri bagi pecinta-pecinta iblis. Hamil di luar nikah merupakan kebanggaan seorang gadis dan orang tua. Murtad dari agama Islam merupakan kebanggaan dirinya dan keluarganya. Mereka lupa waja'a sakaratul maut bil haq. Kematian akan selalu datang menghampiri mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari raya yang mabruk ini boleh kita bersenang-senang, kita boleh bergembira ria, tapi yang kita harus ingat, bagi anak-anak yatim piatu, mereka hari ini berlinangan air mata. Mereka menangis dan selalu menangis anak yatim hari ini. Mereka bersedih karena pada hari ini, di saat pulang dari lapangan nanti, anak yatim tidak menjumpai ibunya, tidak menjumpai ayahnya. Di saat semua orang mencium telapak tangan ibunya, si yatim menjerit, "Ya Allah, hari ini semua orang-orang mencium telapak tangan ibunya. Rupanya ibuku telah tiada di hadapanku. Ibu yang membesarkan aku dengan cucuran keringat dan air mata. Ibu yang mengandung aku 9 bulan 10 hari. Si yatim terus menangis, menangis dan menangis. Dan tanpa sadari si yatim memanggil ibunya, "Wahai ibuku, ibu yang sangat aku cintai. Wahai ibu belahan jiwaku, sungguh malang nasibku hari ini." Di saat orang memeluk kasih sayang ibunya, dipeluk ayahnya, mereka memiliki pakaian baru. Sungguh malang nasibku yatim hari ini. Aku tidak memiliki ibu, wahai Allah. Aku tidak memiliki ayah, wahai Allah. Kenapa engkau mengambil ibuku dariku? Kenapa engkau mengambil ayahku dariku? Sehingga hari ini, ya Allah, aku ingin sekali meluk ibuku, tapi yang kudapati hanya nisannya, ya Allah, hanya kuburnya, ya Allah. Begitu malang nasibku hari ini. Ma'asyiral muslimin, si yatim pun pergi mengunjungi kubur ibunya dan berkata, "Wahai ibuku, di kuburmu aku bersimpuh. Ternyata engkau telah tidak menjawab pertanyaanku. Wahai ibuku, ini aku anakmu, aku berziarah di hari raya kepadamu, wahai ibu. Maka doakan aku, wahai ibu,
agar selalu menjadi anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan engkau wahai ibu. Ma'asyiral muslimin, hari ini pula seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, di saat kembali ke rumah dia tidak menjumpai suami yang sangat dicintainya. Dia hanya menjumpai foto pernikahan, kenangan indah bersama istrinya, kenangan indah bersama suami. Lalu si janda menjerit dan menangis, wahai suamiku, kenapa engkau cepat-cepat pergi dari hadapanku? Wahai Allah, begitu mulianya orang-orang hari ini. Wahai Allah, begitu bahagianya orang-orang hari ini. Dia berhari raya bersama suaminya, dia berpelukan dengan suaminya. Tapi malang nasibku seorang janda yang memiliki anak masih kecil-kecil. Aku tidak mampu beli pakaian lebaran untuk mereka. Wahai Allah, hanya engkau lah aku mohon ya Allah. Selamatkan suamiku di hadapanmu, lebarkan kuburnya ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau pergi melaksanakan salat Idul Fitri, sedangkan banyak sekelompok anak-anak kecil bergembira, bermain-main, tertawa riang sambil berteriak-teriak, hari ini kita memiliki baju baru. Namun di hadapan Rasulullah ada seorang anak kecil menangis meraung-raung. Duduk dia sebatang kara. Maka Rasulullah bertanya, wahai anak kecil, mengapa engkau menangis di hari raya Idul Fitri ini? Mengapa engkau bersedih di hari raya yang indah ini? Dan mengapa engkau tidak baik bermain-main bersama teman-temanmu yang lain? Anak kecil ini bertanya kepada Rasulullah, siapa engkau wahai orang tua yang mau menegurku? Lalu anak kecil ini berkata, wahai orang tua, ayah saya telah meninggal dunia. Dia meninggal bersama Rasulullah waktu perang Badar. Dia membela Rasulullah. Lalu ibu saya yang sangat saya cintai kawin lagi dan makan semua harta-harta saya. Ayah tiri saya mengusir saya dari rumah saya sendiri. Ayah tiri saya menendang-nendang saya di hari raya Idul Fitri. Semua harta saya diambil oleh ayah tiri saya. Sementara itu kandung saya pun mengusir saya hari ini wahai Rasulullah. Maka hari ini saya tidak memiliki baju baru, tidak memiliki makanan, tidak memiliki sepotong kurma dan seteguk air. Bagaimana saya tidak menangis? Dan andaikan ayah saya hidup, dia pasti mencintai saya. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kening anak ini lalu berkata, wahai si yatim, maukah engkau menjadi anak angkatku? Fatimah menjadi saudaramu, Ali menjadi abangmu, semua keluargaku ahlul bait mencintaimu. Anak kecil ini bersujud kepada Allah, ya Allah, rupanya yang berada di hadapanku adalah kekasih hatimu Muhammad. Bagaimana saya tidak bergembira? Bapaknya anak yatim mencintaiku. Ya Allah, kalau Muhammad sudah mengakui aku sebagai anaknya, maka hari ini aku mohon kepadamu, cabutlah nyawaku wahai Allah, agar aku bisa bertemu dengan ayahku. Cabutlah nyawaku wahai Allah, agar aku hilang dari kekerasan ayah tiriku. Cabutlah nyawaku wahai Allah, agar aku bisa dikuburkan dengan ayahku. Cabutlah nyawaku wahai Allah,
agar aku berpisah dengan ibuku yang sombong dan tidak mau beribadah kepada Allah. Rupanya doa anak ini diamini oleh malaikat. Sekejap mata Allah mengambil nyawanya dan anak ini gugur pun di hari raya Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang mendapatkan finishing dan ampunan Allah pada hari ini. Sungguh beruntung orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ramadan mengajarkan kita untuk suka tolong menolong. Cintai saudaranya karena Allah melebihi dirinya sendiri. Saling menyapa, saling menjaga hati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Belum sempurna iman seorang di antara kamu sehingga dia tidak mencintai saudaranya melebihi mencintai dirinya sendiri. Jauh-jauh hari Rasulullah mengajarkan kita agar umat Islam harus kompak di saat suka dan duka, selalu seimbang dan bersama, selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, menikah tidak bercerai-berai, sehingga Islam ini kuat, kokoh sebagaimana pondasi yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang suka mengumpul-ngumpulkan harta. Walladzina yaknizuna az-zahaba al-fiddah wa la yunfiqunaha sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, yang pelit menolong saudaranya dan tidak mau belanjakan hartanya di jalan Allah, maka sampaikan kabar kepada mereka azab Allah sedang menanti mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, hari raya Idul Fitri yang penuh dengan keridhaan Allah dan hari yang agung ini, marilah kita sama-sama membersihkan hati kita sesama muslim, hilangkan rasa benci, rasa dengki, ganti semua sifat itu marhamah, mahabbah serta kasih sayang di antara kita. Dengan hati terbuka, maka kita membukakan pintu maaf, muka yang jernih, tangan yang diulurkan, hati yang dingin dan tatapan yang penuh dengan kasih sayang. Pada hari yang mulia ini, kita saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Kita buka lembaran baru yang masih putih dan bersih. Kita tutup halaman yang lama yang mungkin banyak terdapat kekotoran dan noda. Biarlah yang tua memberi maaf kepada yang muda. Biarlah yang tua memberi maaf kepada yang muda. Biarlah yang muda meminta maaf kepada yang tua. Ayah memberi maaf kepada anak yang pernah berbuat salah dan dosa. Suami memberi maaf kepada istri yang banyak khilafnya. Mertua yang memberi maaf kepada menantu, mungkin selama ini menantu selalu berbuat durhaka atau berbuat kurang ajar. Mudah-mudahan hari ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemenang-pemenang sejati untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa lidzikrullahi ajallu wa akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma alhamdulillahi rabbil alamin.
الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق الأوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة المبتدأ أعني بذلك نورا من ساد الورى وزكت أنشره الشريفة المهتدى الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين الذي جمع الوجود بإيجاد حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وصفوة العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق رحمة للأولين والآخرين ونصره بمعجزة التي أعجزت الكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا رب شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفش بعدد كل معلوم لك أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون فقد قال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا وطهرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين آمين اللهم أصبحت لك يا الله وأشهد وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا إله إلا الله إيمانا بالله لا إله إلا الله يقينا بالله لا إله إلا الله آمنت بالله لا إله إلا الله أمانة بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله تلطفا ورزقا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أجرنا من النار السالمين وأدخلنا الجنة آمنين وألهكنا بالصالحين ومتئنا بنزل وجهك الكريم يا رب العالمين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan menyebut namamu yang indah, hati kami menjadi tenang, Ya Allah. Dengan menyebut nama yang paling indah, namamu dalam Asmaul Husna, hati kami menjadi dingin dan sejuk, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman. Ramadan yang kami cintai kini telah berpisah dengan kami. Di tempat ini, Ya Allah, di bawah kolong langit, di atas hamparan rumput-rumput yang menjadi saksi, kami mohon ampun, Ya Allah.
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami, ya Allah. Kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ibu yang membesarkan kami dengan cucuran keringat dan air mata. Ayah yang mendidik kami sehingga kami menjadi seorang sarjana. Ya Allah, ya Rahman, di saat kami pulang nanti dari lapangan ini, kami tidak menjumpai ibu kami, ya Allah. Kami tidak menjumpai ayah kami. Kami tidak menjumpai suami kami, ya Allah. Kami tidak menjumpai mertua kami, ya Allah. Anak pertama kami tidak kami jumpai, ya Allah, karena Engkau telah mengambilnya dari kami. Ya Allah, sampaikan salam kami untuk ibu kami di alam arwah, ya Allah. Sampaikan salam sayang kami kepada ibu kami di alam ruh, ya Allah. Bahwa hari ini kami ingin sekali mencium keningnya. Hari ini kami ingin sekali mencium telapak tangan dan lututnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sampaikan salam sayang kami kepada ayah kami yang pernah kami berbuat salah, ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam sayang kami untuk ayah kami yang mendidik kami hingga menjadi sarjana, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Jalla Jalaluh. Jika takdir kami setelah Ramadan ini kami harus berhadapan dengan sakratul maut, ya Allah. Cabutnya nyawa kami di saat kami bersujud di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami mengambil air wudu, ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat kami membaca kitab suci Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jika takdir kami harus berhadapan dengan sakratul maut setelah hari raya ini, cabutlah nyawa kami di saat kami menyantuni anak yatim piatu. Ya Allah, jika takdir kami harus mati nanti, ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami berjauhlah dari lorong ke lorong, ya Allah, dari pintu ke pintu. Ya Allah, cabutlah nyawa kami di saat kami menjual malu kami di hadapan saudara kami. Dari pintu ke pintu, kadang kami dicaci maki, ya Allah. Kadang kami dihina, ya Allah. Kadang kami diusir, ya Allah. Kami hanya melaksanakan tugas suci dari-Mu agar saudara kami bisa bersujud kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di tempat ini kami mohon ampun, ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina, ya Allah, fi sakaratil maut. Ya Allah, jangan hinakan kami di saat kami sakaratul maut, ya Allah. Jangan buka aib kami di saat kami meregang nyawa, ya Allah. Ya Allah, jangan tampakkan kemaksiatan kami di saat kami meregang nyawa, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau buka aurat kami di saat kami sakaratul maut, ya Allah. Ya Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, jika kami pernah durhaka kepadamu, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk Islam ini, ya Allah. Jaga anak gadis kami dari murtad, ya Allah. Jaga anak gadis kami dari murtad, ya Allah. Jaga anak cucu kami dari murtad, ya Allah. Setelah hidayah menyapa, alangkah hinanya jika murtad dari agama yang indah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahmanu Jalla Jalaluh, tunjukkan kami jalan yang lurus, yang benar itu benar, ya Allah. Yang salah itu salah, ya Allah. Yang mubah itu mubah, ya Allah. Yang sunnah itu sunnah, ya Allah. Di tempat ini kami mohon kepadamu yang Maha Rahman dan Rahim, kuatkan hati para pemimpin kami, ya Allah. Masukkan nur kalamullah dan sabda Rasulmu kepada pemimpin di Kabupaten Sika ini, ya Allah.
Beri mereka kesehatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani ya Allah, agar para pemimpin di Kabupaten Sika ini sehat walafiat, jauh dari penyakit stroke ya Allah, jauh dari penyakit gagal ginjal, jauh dari penyakit jantung ya Allah, sehingga mereka bisa memimpin Kabupaten Sika ini, dan Sika ini menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Ya Allah, masukkan dalam hati para pemimpin kami sifat malu ya Allah, malu kepadamu, malu kepada jabatannya, malu dengan gajinya, dan malu dengan kursinya ya Allah, terutama malu dengan rakyat yang telah memilih mereka menjadi pemimpin. Ya Allah, masukkan kasih sayang para pemimpin kami agar mencintai rakyatnya melebihi istri dan anaknya, mencintai rakyatnya melebihi keluarganya, karena mereka adalah pemimpin yang engkau akan minta pertanggungjawaban ya Allah. Ya Allah, satukan hati umat Islam di Kabupaten Sika ya Allah, satukan hati umat Islam di Kabupaten Sika ya Allah. Hanya dengan persatuan ini Islam akan bangkit dan jaya ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, masukkanlah kami dalam surgamu ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pertemukan kami dengan kasih hati kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami hamba-Mu yang kotor ini untuk melihat wajah kekasih hati kami Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Atas nama Korps Mubalik Nusantara, Alifuddin yang hina dan berlumuran dosa, dan atas nama Ketua Majelis Fatwa Jabodetabek, atas nama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mustafa Panti Asuhan ND, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamukum kullu amin wa antum bi khair. Hari ini Allah telah membuka borgol-borgol iblis. Pintu surga kembali dirapatkan oleh Allah, dan pintu neraka telah kembali dibuka gemboknya. Hari ini iblis merajalela menggoda kita untuk durhaka kepada Allah. Jangan kotori tahajud, jangan kotori tarawih, jangan kotori zakat dan sedekah. Jangan sampai terjebak oleh iblis pada hari ini. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ila aqwamit tariq hadza wa syukran. Ila liqa'i ma'as salama. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.